say greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Jadi kita bertemu lagi di hari ini bersama Ibu untuk belajar IPA ya. Sebelumnya yuk kita cek kehadiran dulu. Ada yang nggak sekolah hari ini? Ada. Ya, oke, cek dulu kehadirannya. Azra Zayana, Rasa. Fani Rahma, Fatima Azura, Mariska Ashifa. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi struktur dan fungsi tumbuhan. Masih ingat? Masih ya. Jadi tumbuhan itu penyusun utamanya apa aja ya? Iya. Buah dan biji juga, benar ya. Pastinya organ-organ tersebut melakukan yang namanya kegiatan ya. Dia tidak hanya berfungsi sebagai organ saja, tapi ada sesuatu yang mereka lakukan sehingga tumbuhan itu dapat tumbuh dengan sepenuhnya ya, tumbuh dengan sebenarnya tumbuh gitu. Jadi kalau berdasarkan organ penyusunnya ini, tumbuhan itu terdiri atas berapa bagian ya? Kalau dilihat daripada bentuk akarnya, bentuk batangnya, sama bentuk daunnya. Dua. Apa aja tuh? Ya, monokotil dan dikotil. Benar ya. Mereka daunnya gimana nih kalau akarnya serabut? Sejajar atau menyirip kalau daun monokotil? Sejajar, benar ya. Berarti akarnya serabut, batangnya gimana? Bercabang atau tidak bercabang? Tidak bercabang, benar. Daunnya sejajar. Punya ciri khas masing-masing sehingga bisa dibedakan yang mana akar dikotil, yang mana batang dikotil atau batang monokotil beserta daun dikotil atau monokotil. Sebelumnya, Ibu ada punya sesuatu nih. Nah, ini dia. Pernah melihat gambar ini? Atau pernah melihat benda ini? Pernah. Apa ini? Ya, jembatan apa? Ya, benar, jembatan hidrolik. Kenapa ini disebut jembatan hidrolik? Karena ada tekanan, terus coba kita buktikan benar nggak ya yang kalian sampaikan ya. Ini ada jembatan, di sini ada benda suntikannya ya. Iya, benar. Jadi jembatannya tuh terangkat ya. Terus kalau kita lepas lagi, apa yang terjadi? Nah, jembatannya turun lagi. Benar. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak? Apa hubungannya antara jembatan ini dengan barang-barang yang sudah ada di meja di sana? Gimana? Tentang pengangkutan. Apa yang diangkut? Air. Terus? Coba. Dinda deh, coba Dinda. Jadi ada pengangkutan air. Air itu dari tanah diangkut ke akar, dari akar menuju ke batang dan dari batang menuju ke daun. Terus prinsip apa yang menggambarkan persamaan antara jembatan ini tadi dengan apa yang akan tadi apa yang diangkut oleh tumbuhan tadi, air. Berarti apa hubungannya? Apa? Tekanan. Tekanan apa? Oke, boleh ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar yang namanya tekanan ya. Jadi di sini kita melihatnya tekanannya pada tumbuhan. Yaitu tadi apa yang diangkut? Air, benar ya. Ya, jadi tujuan pada hari ini kita mau merangkai percobaan untuk membuktikan bahwasanya air yang ada dalam tanah itu akan terangkut ya menuju ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Bagaimana proses angkutnya?
Apakah sama prinsip kerjanya seperti jembatan tadi? Ya, untuk membuktikannya, yuk kita buktikan melalui percobaan kita pada hari ini. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan LKPD-nya, ya. Jadi setiap kelompok akan dibagikan LKPD-nya, terus bisa dibaca ya. Terus di meja Ibu di sini sudah ada beberapa akar, batang, dan daun juga beserta. Nah ini dia. Kenapa kita buat berwarna airnya? Biar nampak ya, biar nampak. Jadi tujuan kita buat air berwarna ini untuk melihat apakah benar air itu dia akan naik menuju ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Oke? Ayo. Ini tadi apa? Batang. Ini akar, terus daun. Ya, daun ya. Terus ada beraneka daun di sini. Ya, ada beraneka daun di sini. Tugas kalian adalah coba kalian pilih akar dan batang beserta daun, terus cocokkan. Harus sesuai dengan kelompoknya. Dikotil berarti akarnya seperti apa, batang seperti apa, daun seperti apa. Harus sesuai ya. Dan ini juga Ibu nilai semua barang yang kalian itu akan Ibu nilai kebenarannya. Jadi kita hari ini belajarnya menggunakan metode PBL ya, problem based learning. Jadi kalian itu wajib mencari sendiri dulu ya, beserta memecahkan masalahnya. Gimana sih caranya kok bisa air itu kok bisa naik dia ke dalam tumbuhan tuh kenapa? Ada faktor apa yang mengakibatkan air tuh naik dia dari dalam tanah itu yang kita umpamakan airnya ini, terus akarnya kita umpamakan ini ya, barang di sini kok bisa naik menuju ke situ. Kira-kira akarnya gini betul nggak kali ini? Betul nggak? Salah. Betulnya gimana akarnya? Ya benar. Batangnya gimana kalau akar seperti ini? Batangnya Bercabang. Menunjukkan ini tumbuhan apa coba? Benar, tumbuhan dikotil. Pasang yang rapi, jangan lo geser. Daunnya gimana nih strukturnya? Struktur morfologinya? Sejajar atau menyirip nih? Menyirip. Boleh kita caranya gimana nih? Coba dipasang deh. Ini seolah-olah apa tadi? Akar ya. Terus ini kan ada air di sini ya. Nanti airnya naik kemana dia? Ke daun, ke batang, ke akar semuanya ya. Coba sekarang dipasangkan seolah-olah selalu ini sebagai apa tadi? Pembuluh ya, pembuluh angkutnya. Boleh coba. Nah, dilem dulu, dirangkai. Itu juga bahwasanya tumbuhan tuh ada membuang air nggak? Ada membuang air. Membuang air itu dalam bentuk apa? Berupa getah. Berupa apa? Embun atau uap ya? Uap, benar. Nanti uap tuh berarti akan terbuang kemana? Ke udara, benar. Ini nanti di selang terbuka ini tujuannya untuk membuktikan juga bahwasanya air ini juga akan terbuang ke udara ya, sebagai uap air, benar.
semakin banyak daun yang ada pada suatu tumbuhan, bagaimana tuh proses angkut airnya? Airnya diangkut banyak. Semakin banyak, yang terbuang juga semakin banyak. Coba kira-kira ada nggak pengaruh lebarnya daun ini dengan sempitnya daun? Ada pengaruhnya nggak? Pengaruhnya ada. Semakin lebar daunnya, semakin banyak air yang terbuang. Coba siapa yang mau presentasi deh ke depan? Kalian yang akan mempresentasikan karya yang sudah mereka buat. Kita beri aplaus dulu untuk kawan kita. Ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kerja kami mengenai percobaan atau penyelidikan struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan atau mengamati transportasi air pada tumbuhan. Kalau dilihat, Silahkan. Jadi kan tadi Alfando udah tekan ya, air yang ditekan dari sini seolah serabut akar, kemudian naik ke batang, habis itu menuju ke daun. Di daun inilah nanti terjadi fotosintesis. Kesimpulannya ini adalah mengenai hukum Pascal. Jadi jika suatu zat cair dikenakan tekanan, maka tekanan itu akan merambat ke segala arah dengan tidak bertambah atau ukurannya kekuatan. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam ruangan tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Pertanyaannya, ada nggak pengaruh banyaknya daun itu terhadap penekanan atau air yang ada di akar? jadi semakin banyaknya daun, berarti air yang dimiliki tumbuhannya semakin banyak. Ya, jadi setelah presentasi dari kelompok 1 tadi, ya, maka kita pastinya dapat mengambil beberapa kesimpulan ya, dari apa yang sudah kita lakukan percobaan tadi. Namun sebelumnya boleh Ibu mau kasih penguatan dulu, ya, penguatan materi ya tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Oke, nah. Prinsip kerja ya yang menggunakan apa tadi ya? Menggunakan tekanan fluida pada jembatan hidrolik ini itu sebenarnya tidak jauh beda dengan transportasi pada tumbuhan. Benar ya? Benar. Ketika kita menekan, memberikan dorongan kepada zat cair yang ada dalam pipa ini, maka dengan seketika dia akan apa? Akan naik, ya. Jadi jembatannya akan naik. Sama halnya dengan akar yang menekan ke segala arah, ya. Ada dia tekan akar, sehingga air dalam tanah itu naik ke mana? Naik ke batang. Melalui apa? Melalui akar, terus batang sampai ke daun juga. Benar. Coba ya dilihat di sini. Nah, itulah yang disebut dengan hukum apa tadi? Hukum Pascal, benar. Jika ada suatu zat cair diberikan tekanan, maka tekanan itu akan merambat ke segala arah. Ketika kita dorong tadi, ya, dorong suntikan tadi itu seolah-olah sebagai tekan akar, maka naik airnya kan? Naik. Dan tidak pernah bertambah dan berkurang kekuatan yang berada dalam pipa tersebut. Kemudian, nah sehingga kesimpulannya hukum Pascal itu menyatakan bahwasanya apa? Tekanan yang diberikan zat cair, ya dengan sama besar ya akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Dan kita mau tahu nih bagaimana transportasi pada tumbuhan. Nah ini tumbuhan. Dari mana dimulainya? Dari akar, ya. Ini akar. Terus akar ini pastinya dia punya yang namanya, ini dia, root hairs. Apa nih? Rambut akar, benar. Ini apa nih? Anatomi daripada akar, ya. Ini ada rambut akarnya, ini ada apa nih? Korteksnya, ini ada endodermisnya. Oh, lihat daun. Ada struktur yang namanya apa ini? Stomata, benar. Stomata. Jadi stomata ini istilah kita adalah mulut daun, ya. Jadi disinilah nantinya air akan masuk. Nah, air akan masuk.
Coba siapa yang dapat menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini? Coba yang pertama, siapa yang mau? Yaitu masalah tekanan akar. Nah, tekanan akar itu adalah bahwasanya air yang ada di tanah itu naik ke akar melalui pembuluh-pembuluh yang ada. Nah, yang kedua kapilaritas atau kapilaritas batang. Dari akar itu menuju ke batang. Yang di bawah angkutan tersebut ada dua pembuluh yaitu xilem dan phloem. Lalu menuju ke daun. Nah, di ke daun itu ada daya isap daun. Nah, di daun tersebut ada nanti yang namanya stomata. Stomata itu berfungsi sebagai jika misal air yang ada di daun tersebut udah penuh, dia akan membuka. Jadi akhirnya air itu menguap ke udara. Nah, sekian dari saya. Oke, applause untuk semua hari ini. Iya. Alhamdulillah percobaan kita berlangsung dengan sempurna ya, dan semoga ada manfaatnya untuk kita pada hari ini. Jadi sebenarnya prinsip transportasi pada tumbuhan itu akan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Iya, jembatan hidrolik ini. Ya baik, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan mengamati ya proses pengangkutan yang terjadi pada sistem peredaran darah dan sistem pencernaan juga. Terima kasih untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.